Baik teman-teman, jadi inilah salah dua dari sekian orang yang kemarin menjadi otak evakuasi bis wisata di Gua Tanding, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Kemarin ada sejumlah permintaan dari teman-teman pemirsa bahwa kenapa skenario itu bisa berhasil sementara win point-nya 100 meter lebih itu bisa dijangkau dan begitu smoothnya bis itu bisa berdiri tanpa menambah kerusakan dari bodi bis itu sendiri. Nah, ini sudah ada 2 orang dari sekian otak pelaku evakuasi yang mereka berdua diantaranya yang juga merancang skenario. Yang kaos hitam itu namanya Mas Gumari, yang kaos hijau lengan panjang itu namanya Mas Ruli. Nah, mereka orang Gunung Kidul asli semua. Mereka juga evakuasi, terus terdorong untuk melakukan evakuasi itu gimana ceritanya, Mas? Monggo Mas Ruli bisa, Mas Gumari bisa, monggo. Kalau saya itu kayak dari nurani aja. Gimana itu, Mas? Ketika ada sesuatu terjadi ya kita nggak berharap, tapi ketika sesuatu terjadi insiden seperti salah satunya kemarin itu terpanggil aja. Kita murni relawan tuh. Dan bayaran kita, kalau dihitung bayaran itu ketika yang kita eksekusi, maksudnya evakuasi itu berhasil dan meminimalisir kerusakan, itu ya itulah bayaran kita, kebahagiaan yang tidak ternilai menurut saya tuh. Kalau Mas Nuri gimana? Oh ya, sebentar, ini Mas Ruli kayaknya agak malu sama kamera toh. Teman-teman, lah ini kita paksa dia untuk ngomong. Keterpanggilan kita secara emosional. Jadi pertama memang itu keterpanggilan kita untuk bisa membantu apa yang kita bisa, dan yang kedua kita memang sudah ready dari segi armada. Kita ready recovery, alat-alat untuk recovery kita juga ready, sehingga kenapa tidak gitu. Lebih lengkapnya mungkin seperti itu tuh Mas. Terus itu tadi ada beberapa pertanyaan kayaknya langkah apa yang dipersiapkan, ya salah satunya itu tadi ya. Terus kita jangan sampai berbenturan dengan pihak-pihak yang ya seperti kemarin katanya sudah ada yang memanggil kren. Ya kita tunggu, karena langkah pertama mereka yang terjadi kecelakaan kemarin itu sudah menghubungi pihak kren. Jadi kita tunggu bener-bener, jangan sampai kita mengganggu pihak lain memaksa kita harus kita yang mengevakuasi, itu enggak juga gitu. Terus untuk meminimalisir langkah pertama dalam evakuasi itu mapping ya Mas. Ya, kita menerjunkan tim untuk asesmen data. Ya, jadi asesmen berapa teman ke lokasi dulu, ya, berapa unit yang dibutuhkan, berapa armada yang dibutuhkan, dan apa yang dibutuhkan, alat-alat khusus misalnya itu. Ya itu termasuk langkah pertama. Terus ketika nanti yang di lokasi sudah memberikan info kepada kita, nah kita prepare biar tidak semerawut bawa alat. Ya nyatanya kemarin itu apa yang dibutuhkan, cangkul aja kita bawa, setok ember kita bawa kemarin itu, sampai kita bawa sampai kompor juga ya Mas? Iya, kompor itu wajib, salah satu peralatan wajib karena yo kita nggak jaga ke itu apa Mas maksudnya tidak menggantungkan untuk di sana ada logistik, nggak, kita selalu ready, termasuk hal itu kita ready gitu. Karena hobi kita itu memang off-road. Nah syukur-syukur
hobi kita itu bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Oke. Awalnya kan Mas, itu ada 13 hingga akhirnya 20 jeep ya. Awal ketika 13 itu justru jeep yang paling depan yang sudah dibebani dengan beberapa kendaraan di belakangnya. Ada yang 3, ada yang 4, itu tidak kuat menarik. Masalahnya apa Mas? Gini, kemarin itu saya Mas yang menjaga. Sewaktu mapping itu sebenarnya sudah ada yang menginformasikan ketika ada yang menginfokan bahwasanya lokasi untuk anchor itu sangat jauh. Wind point untuk backup yang bokong bumper belakang itu sangat jauh. Akhirnya kita menggunakan 13 jeep itu, salah satunya langkah pertama kita ada rencana A, rencana B sampai rencana C itu. Nah rencana A itu kita akhirnya gagal ya. Kita memanfaatkan kerjasama dengan jeep-jeep lokal yang ada di situ dari Pindul, dari Jeep wisata ya, jeep wisata Pindul. nggak kuat ternyata buat yang geser itu bukan yang gerak, bukan bisnya, tapi malah yang mau evakuasi yang geser mendekati bisnya gitu. Jadi bukan berarti digundeli sama faktor X itu tadi ya? Enggak. Ya Oke. kita memang kita pakai logika aja. Ketika nggak mampu, bagaimanapun juga kita harus mengupayakan menambah alat recovery untuk cari anchor yang memang benar-benar kuat gitu. Karena beresiko juga apabila kita bikin anchor sembrono. Tuh, Ya. kita hitung juga kekuatan ketika benar-benar nggak mampu, ya tetap kita cari backup yang benar-benar kuat gitu. Dan akhirnya kemarin itu masalah itu bisa terselesaikan, artinya kendaraan bis itu bisa berdiri. Itu satu poinnya itu adalah natural anchor yang kemarin dipakai. Natural anchor itu, jadi anchor itu ada macam-macam ya, ada yang buatan, Anchor. ada yang buatan, ada yang natural anchor lah. Selama kita bermain off-road dan juga evakuasi, itu satu-satunya anchor yang paling kuat adalah natural anchor. Saat kita menemukan sebuah pohon besar itu, jadi kemarin memang rencana A itu ternyata kita gagal. Kemudian kita membutuhkan recovery dan kebetulan kemarin disupport dari SAR DIY Distrik Gunung Kidul kemarin membawa tali yang cukup kuat, cukup panjang, yang itu terus kemudian bisa dibuat sebagai natural anchor di pohon 100 meter lebih kemarin ya, 100 meter lebih, dan kita memakai dua anchor untuk backup dua kendaraan. Jadi terus kemudian karena jarak yang masih kurang itu, terus yaitu ditambahin jeep-jeep yang masih tersisa itu dipakai untuk perpanjangan anchor itu. Ya. Mungkin itu Jarak jangkaunya biar lebih tercapai. Jadi enggak sekedar narik, juga tidak sekedar nambah strap ya, tapi ya. mobil yang masih tersisa itu dimanfaatkan untuk nambah panjang gitu Ya, ya. nambah panjang tali belakang backupnya. Oke. Kalau off-road itu memang dunia kepepet ya Mas. Jadi yuk, memaksimalkan alat itu bagaimana caranya kita tetap aman dan finish, agar kita finish ya. Salah satunya yaitu kemarin bis itu kemarin bisa terangkat. Terus itu Mas, kenapa dipilih sasis untuk tali pertama, kemudian yang kedua bodi? Itu ya kita itu niatnya membantu, tapi membantu itu ya jangan asal membantu. Kita akan menambah semakin parah itu enggak, meminimalisir mungkin. Membantu neng remuk ya sama aja bohong gitu. Kita tetap bagaimana caranya, ya buktinya kemarin itu ketika berdiri bis starter langsung bisa jalan. Intinya kecil kerusakan, tapi kalau pas evakuasi itu ya nek memang itu
harus sesuatu ada yang dikorbankan, maksudnya dari kendaraan atau apapun yang kita mau evakuasi itu harus loh, ini harus, katakan harus, tidak ada cara lain, ya itu gimana pun juga yuk kita lakukan, tetapi itu pun sesuai dengan persetujuan dengan pihak yang mempunyai armada atau apapun itu yang kita evakuasi. Tuh, terus ya intinya kita pelajari dulu kenapa sasis itu langkah pertama itu kemarin tuh pakai PTO. Kita taruh PTO di sasis itu karena PTO itu pengoperasionalnya lebih apa ya, cepat. Kadang Jadi error ketika ada gerakan gitu kan, kita taruh di posisi yang benar-benar dia kuat, yang kita taruh itu kuat. Itu kenapa bisa smooth Mas ketika mobil itu bisa berdiri dengan perlahan tanpa menambah kerusakan dari body base itu sendiri? Ya gini Mas, ya kita tuh menghitung sesuatu itu penempatan alat lah. Penempatan alat recovery itu ditempatkan yang benar-benar di posisi yang kuat, yang memungkinkan di mana kita tarik itu tetap aman gitu loh. Nah, kenapa kita di awal itu jangan sampai menaruh PTO di tempat-tempat yang riskan. Seperti di langkah awal menarik PTO kita kalungkan kita lingkarkan di body base itu karena kadang PTO itu refleks ya. Nah, kita manusia kadang ada human errornya. Nah, mengantisipasi itu ketika ada gerakan, kadang refleks itu nggak bisa dijaga. Jadi alhamdulillah bisa terevakuasi sekalipun dini hari Mas ya. Ya, dan atas berkat rahmat Tuhan Dan yang Maha Esa. mungkin campur tangan dengan Tuhan itu karena secara Bukan mungkin Mas, logik- kalau itu jelas Mas. Bukan mungkin Mas. Alhamdulillah ya, nggak sampai pagi kita sudah finish. sudah selesai. Ya, jadi itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman off-road di Gunung Kidul dengan kerelaan hati mereka, dengan keikhlasan mereka bahwa mereka tulus menolong tanpa Pamrih. Gitu. pamrih, tanpa berharap. Karena Menolong orang kan bagian dari ibadah juga. Ya, pada korban semoga cepat sembuh ya, kembali ke kampung halaman, bisa beraktivitas normal lagi, dan tentunya kita juga terima kasih juga ya, kita banyak support dari beberapa komunitas. Yang pertama dari Pindul juga, Wisata Pindul juga membantu kita, terus kemudian dari SAR distrik Gunung Kidul, SAR DIY distrik Gunung Kidul, Terus ada kemudian komunitas dari Jogja, Safe Rescue juga, Safe Rescue, terus kemudian ada tim dari Jogja Off-road Galih. dari Jogja juga dari Mas Galih Mas Galih Ananta dan teman-teman sempat Banyak. ikut serta juga. banyak termasuk masyarakat di situ. Iya, termasuk masyarakat lokal yang di sana. Oke. Sekian pemirsa. Kira-kira wis kaya ngono kuwi. Sauni-unine wong nyatane ya kaya ngono, ora digawe-gawe karepmu iki maya wedangan wis. Dah.